semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengendalian internal. Saya sendiri, Feby Karisma Putri dengan NPM 0620 40510 dan dua orang rekan Saya Maulia Evita dengan NPM 06 20 40 51 23 98. Saya Siti Rohana Hairunisa dan nomor NPM saya 06 20 40 51 04 67. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih pengendalian internal? Nah, jadi pengendalian internal ini adalah suatu sistem dan prosedur dari suatu perusahaan untuk melindungi aset-aset pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengertian pengendalian internal menurut para ahli? Pertama, menurut Horneren. Menurut Horneren, pengendalian internal adalah semua tindakan dan rencana dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk melaksanakan kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat dan akurat, dan meningkatkan efisiensi operasional pada perusahaan. Kedua, pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, pengendalian internal adalah suatu struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang telah dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan sebuah perusahaan yang tugasnya meliputi mengecek ketepatan laporan keuangan dan mendorong efisiensi operasional dan mendorong karyawan agar mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen yang ada. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yang pertama adalah untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang berlaku. Yang kedua, untuk menjaga aset-aset pada perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan akurat. Dan yang kelima, untuk mencegah terjadinya kerugian pada sumber daya perusahaan. Yang keenam, untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong kegiatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional pada perusahaan. Dalam merancang struktur pengendalian internal, manajemen memiliki 5 kepentingan. Yang pertama, kepentingan klien. Kepentingan klien yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Artinya, manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada umumnya. Yang kedua, mendorong efektivitas dan efisiensi operasional. Pengendalian internal merupakan alat untuk mencegah terjadinya pemborosan yang tidak perlu dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan tidak efisien. Dan yang ketiga adalah ketaatan kepada hukum dan peraturan. Kedua, kepentingan auditor. A. Keandalan pelaporan keuangan yaitu auditor mempunyai tanggung jawab mengungkapkan kecurangan manajemen dan pegawainya. B. Penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi. Auditor menekankan dikarenakan keakuratan pada hasil sistem akuntansi sangat tergantung dan sangat penting pada keakuratan masukan dan pemrosesan tersebut. 3. Sistem akuntansi tipikal yaitu ada 3 konsep dasar yang mendasari penilaian atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Kedua, keyakinan memadai. Dan ketiga, keterbatasan bawaan. Selanjutnya, yang keempat, elemen struktur pengendalian internal. Ada 5 kategori yang disebut komponen struktur pengendalian internal yaitu A. Lingkungan pengendalian. B. Penetapan risiko oleh manajemen. C. Sistem akuntansi. D. Prosedur pengendalian. Dan E. Pemantauan. Nah, selanjutnya lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian ini, suatu perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan lebih terstruktur. Elemen penting yang harus dipertimbangkan oleh auditor
Untuk tujuan pemahaman dan penetapan pengendalian lingkungan adalah sebagai berikut. Pertama, integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, pasar fala manajemen dan gaya operasi. Keempat, struktur organisasi. Kelima, dewan komisaris atau komite audit. Keenam, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Ketujuh, kebijakan dan prosedur kepegawaian. Selanjutnya, penetapan risiko oleh manajemen. Setiap aktivitas yang dilakukan pasti memiliki risiko di dalamnya. Risiko ini bisa saja berkaitan dengan bisnis secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, perusahaan menilai risiko dengan manajemen perusahaan dilakukan dengan cara analisis, tindakan, dan evaluasi. Penetapan risiko untuk laporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penetapan risiko manajemen berbeda, tetapi berkaitan erat dengan penetapan risiko yang dilakukan oleh auditor. Manajemen menetapkan risiko sebagai perancangan dan pengoperasian untuk pengendalian internal untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan, sedangkan auditor menetapkan risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Selanjutnya, sistem akuntansi. Kegunaan sistem akuntansi sebagai satuan usaha adalah untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi satu satuan usaha dan untuk mengelola akuntabilitas atau tanggung gugat atas aktiva yang terkait. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuannya. Pengendalian ini dipecah menjadi 5 kategori. Yang pertama, pemisahan tugas yang cukup. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Yang kelima, pengecekan independensi atas pelaksanaan. Pemantauan. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian secara efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilakukan secara semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Selanjutnya, dokumentasi struktur pengendalian internal. Ada 3 metode yang biasa digunakan dalam mendokumentasikan struktur pengendalian internal. Yang pertama, deskripsi naratif, yang kedua, bagan arus, yang ketiga, kuesioner pengendalian internal. Sekian video yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.